Ada yang terbaru lagi, yaitu dari NASA Plus. Yang kemarin udah sempat keluar yang NASA biasa ya. Kita cek dari dosbooknya, ini cakep warna ungu. Dari sampingnya ini ada Face ID, terus ada keterangan baterai 3000 mAh. Bagian sebelah kanannya ukuran layarnya 5,5 inci gitu kan. Bawahnya ada keterangan email saja dan atasnya polosan kosong. Di bagian belakangnya ada kunci spesifikasi yang ditawarkan nih. Ukuran layar 5,5 IPS, double nano SIM, front kamera 2 megapiksel, rear kamera 5 megapiksel, terus ada Android 10-nya. RAM-nya 2 GB, internal storage-nya 16 GB. Langsung kita bongkar, kita buang ya. Oh, lupa, jangan dibuang. Kita unboxing maksudnya. Kita dapetin handphone Advan NASA Plus. Apakah lebih keren desainnya dibandingkan dengan Advan NASA yang biasa? Kita coba buka nanti. Sebelumnya kita coba bongkar dulu bagian dalamnya. Dosbooknya ini dapat kartu garansi yang pertama. Kita taruh dulu, kita bongkar karena di sini kita dibundling dengan Smartfren ya, yang kurang lebih memiliki bonus kuota sampai 360 GB. Per bulannya harus ngisi pulsa sih, seperti biasa kalau bundling ya. Terus dapetin soft case sewarna bening. Lumayan, daripada beli, nambah 25 kan repot juga. Dapat juga kabel USB. Ini kapasitas. Ini udah model Type-C belum ya? Yang plus ya padahal ya. Oke, di sini masih mikro. Lagi-lagi mikro walaupun sudah plus. Kadang-kadang kan kalau yang dengar kata plus-plus gitu kan lebih gitu kan ya. Atau lebih enak di telinga didengar kalau plus-plus gitu. Ayo bilang siapa yang suka plus-plus. Oke, ini dia kepala chargernya. Kurang lebih memiliki output 5 volt 1 ampere ya, Mas. 5 volt 1 ampere ya. Biasa aja sih. Kisaran 1,5 jam sampai 2 jam. Dengan kapasitas baterai 3000. Ini dia baterainya, belum baterai tanam ya, masih baterai lepas. Jadi masih dibungkus rapi kayak gini. Dan ada keterangan 3000 mAh. Oke, di sini juga kita dapat gel, terus dapat panduan masang atau buka SIM tray atau keterangan di mana saja letak-letaknya gitu kan. Oke, ini dia handphonenya. Advan NASA Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Tara. Wow, ini desainnya mantap banget sumpah ya. Ini cakep banget desainnya. Kayak Realme C11 kalau kalian ingat. Realme C11 kayak gini ya. 2 kamera, 1 LED flash. Warnanya ada langit-langitnya kayak banyak semutnya gitu guys. Kok semut ya? Bintang ya, maksudnya bintang. Bagian sebelah sisi kanan ada tombol power dan volume. Bagian kiri mulus banget kayak pahanya Syahrini. Bagian atasnya ada port USB micro dan jack audio. Bawahnya ada second microphone saja. Dan ini ukuran layarnya 5,5 inci, masih terbungkus dengan mika atau plastik. Oke, kita bongkar aja untuk bisa tahu atau kepo-kepo ini. Udah beneran dual nano SIM gak sih gitu kan. Kita coba bongkar, agak sedikit sulit ya. Oke, ini dia. Oh, beneran pakai 2 guys. Terus bisa ditambah dengan memori juga kalau kalian merasa kurang dari 16 GB. Oke, kita pasang aja dulu. Oke, setelah pasang kita hidupin dulu Advan NASA Plus-nya. Sambil menunggu ya, buat kopi dulu guys. Sambil nyembil sego goreng, pisang goreng ya. Kita kletek dulu. Mantul sekali, mantap betul. Masih kompak aja sih kalau kita pegang sebenarnya si HP ini ya. Dan ukuran 5,5 inci gitu. Oke, pertama seperti biasa kita coba kameranya nih. Biasanya buat ibu-ibu, nona-nona cantik ataupun akang-akang gendang yang suka tiktokers, suka filter-filter gitu kan. Kita coba kamera belakangnya dulu ya. Kayak apa hasilnya kira-kira, apakah ngeblur? Ternyata ngeblur beneran. Oh, belum tak autofocus. Coba autofocus dulu. 1,
1, 2, 3, jegret. Nah, ini dia hasilnya, lumayan ya. 5 megapikselnya lumayan detail sih, masih bisa digunakan. Kamera depannya agak kuning, tapi masih lumayan bisa digunain sih. Filternya nggak begitu bagus, cuman masih oke-oke aja sih. Lanjut, kita coba videonya ya, biar tambah puas. Ini dia hasil videonya. Oke, setelah hasil dari video tadi, kalian mungkin bisa nyimpulin sendiri ya. Terus kita coba cek bagian pengaturan. Kita cek aja dari 16 GB itu masih tersisa berapa dan sudah terpakai berapa. Kita scroll ke bawah, cari penyimpanan. Oke, ini dia. Dan sudah terpakai 4,41 GB dari total internal storage 16 GB. Masih sedikit sih, kalau kalian mau nambah aplikasi atau menyimpan file lainnya masih bisa banget. Selanjutnya kita coba suaranya dan grafik dari YouTube ya. Kita langsung putar aja YouTube Upin Ipin ya. Oke, untuk grafiknya biasa aja, tapi kalau untuk suaranya tak akuin ini cempreng banget. Lanjut, kita cek spesifikasi realnya di AIDA. Oke, ini dia untuk sistemnya Advan, modelnya 5505. RAM-nya 2 GB, internal storage-nya ya 16 ya. Terus CPU-nya udah menggunakan Spectrum, apa ini? Spectrum, ya. Ya begitulah. 28 nanometer, masih agak boros dan cepat panas ya. Terus refresh rate-nya 59 Hz. Ukuran layarnya 5,5 inci. Terus untuk network operator Indonesia ya. Ini produk lokal asli soalnya. Kapasitas baterainya terbaca detail di sini 3000 mAh. Kalau biasanya handphone lokal lainnya itu nggak kebaca gitu guys. Di sini terbaca kalau Advan ya. Terus untuk versi Android-nya bener ya, versi 10. Wow, mantap banget nih. Handphone 800 ribuan dapat Android 10 kan. Cakep banget. Untuk resolusi kamera belakangnya 5 megapiksel. Untuk depannya 2 megapiksel. Kalau belakangnya sih 5 megapiksel plus 0,3 megapiksel guys. Terus sensornya sendiri proximity seperti biasa pasti ada ya. Terus untuk akselerasi akselerometer ya, ada juga. Nggak ada giroskop ya. Kalau ada giroskopnya nih, waduh, tak banting langsung nih. Cakep banget soalnya. Oke, langsung aja kita simpulin dari handphone ini. Kalau selama pemakaian buat scroll tak akuin masih oke-oke aja. Kalau buat multitasking emang mau stalking mantan. Kalau kita cek buat buka GPS juga masih kuat ya, masih respon. Kalau kita coba scroll dan buka beberapa aplikasi masih worth it aja sih, nggak begitu lemot banget. Mungkin kalau jaringan kalian lebih kuat, lebih cepat juga ya. Cuman sedikit lebih cepat panas sih, karena memang 28 nanometer. Oke. Kesimpulan terakhir buat sound system atau speakernya masih cempreng banget kalau didengerin, kalau volumenya di polin itu kurang enak didengar. Kalau buat desainnya tak akuin masih oke banget ya, kekinian sih ya. Meski layarnya masih belum full screen, kalau ngeliat desain belakangnya sih oke banget kayak Realme C11an gitu dah. Dari back casingnya juga kelihatan lebih mewah karena dibalut kayak langit-langit gitu ya. Kalau buat grafiknya buat nonton film juga masih sedikit oke ketimbang handphone lokal lainnya di range harga 800 ribuan ya. Ya itu tadi sedikit informasi ya terkait NASA Plus ya. Mungkin kalian bisa langsung beli aja biar nggak pada penasaran. Nanti informasi terkait produk tak cantumin di deskripsi. Terima kasih sudah selalu menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.